adik-adik, selamat datang di Sofia Elevate Academy Channel. Channel yang akan membahas berbagai macam soal ujian untuk membantu adik-adik dalam mempersiapkan diri menghadapi ujian di sekolah. Gimana? Udah siap belum? Yuk kita mulai video pembelajaran kali ini. Oh iya, jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan share, serta nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke adik-adik, mari kita mulai latihan soal biologi ujian akhir semester 2 kelas 10. Di sini kita akan membahas 10 soal. Soal pertama, manakah contoh interaksi organisme di bawah ini yang tidak menunjukkan adanya interaksi menguntungkan pada salah satu pihak? A. Bakteri pengikat nitrogen dalam nodul akar suatu tumbuhan legum. B. Benalu pada pohon. C. Tritip melekat pada badan paus. D. Pohon besar dan tinggi yang menaungi pohon yang lebih kecil. E. Protozoa di seluruh pencernaan makanan rayap. Oke, kita bisa bahas per opsi. Opsi A, ini adalah interaksi antara bakteri pengikat nitrogen dengan nodul akar tumbuhan. Interaksi ini adalah interaksi yang saling menguntungkan atau masuk ke dalam simbiosis mutualisme. Kenapa? Karena bakteri akan mendapatkan tempat hidup dan juga nutrisi dari hasil fotosintesis. Sedangkan tumbuhan itu dia akhirnya bisa menyerap nitrogen. Seperti yang kita tahu, nitrogen di alam bebas itu tidak bisa langsung diserap oleh tumbuhan, melainkan harus diubah dulu dengan bakteri pengikat nitrogen menjadi amonium ataupun nitrat. Jadi opsi A itu adalah simbiosis mutualisme. Untuk opsi B, ini benalu dengan pohon. Nah, benalu akan mendapatkan air dan nutrisi dari pohon tersebut. Berarti benalu diuntungkan. Akan tetapi, pohon akan dirugikan. Karena yang tadinya air dan nutrisi itu hanya untuk pohon itu aja, tapi malah diambil sama benalu. Jadi interaksi ini adalah simbiosis parasitisme. Opsi C, ini ada tritip. Tritip itu adalah makhluk hidup yang bisa menempel di badan paus. Dia mendapatkan keuntungan ketika dia menempel di badan paus, yaitu dia mendapat tempat tinggal atau tempat hidup. Akan tetapi, paus itu sendiri tidak akan merasa diuntungkan, tapi tidak juga merasa dirugikan. Jadi simbiosis yang terjadi adalah simbiosis komensalisme. Nah, opsi D, ini pohon besar dan tinggi yang menaungi pohon yang lebih kecil. Berarti interaksi antara pohon besar dan pohon kecil. Pohon kecil mungkin akan dirugikan karena kekurangan cahaya. Akan tetapi pohon besar juga tidak mendapatkan keuntungan. Jadi interaksi antara mereka ini lebih ke arah interaksi yang netral atau malah kompetisi untuk mendapatkan cahaya. Untuk opsi E, ini adalah interaksi antara rayap dengan protozoa. Nah, rayap itu mendapatkan keuntungan, yaitu pencernaannya dibantu oleh protozoa, yaitu mencerna selulosa. Jadi lebih mudah bagi rayap kalau dibantu dengan protozoa. Sedangkan protozoa dia akan mendapatkan keuntungan juga, yaitu mendapatkan makanan dan tempat hidup. Jadi protozoa dengan rayap ini adalah simbiosis mutualisme. Di antara 5 opsi ini yang tidak ada sama sekali yang diuntungkan adalah pilihan yang D. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal nomor 2. Jika suatu ekosistem air tawar tercemar insektisida, kadar terbesar penimbunan bahan pencemar akan terdapat pada A. Air tawar, B. Ikan besar, C. Ikan kecil, D. Zooplankton, E. Fitoplankton. Untuk menjawab soal ini, kita perlu mengingat adanya bioakumulasi dan biomagnifikasi. Bioakumulasi ini adalah penumpukan bahan pencemar yang terdapat di dalam satu organisme, di mana semakin lama organisme tersebut berada di tempat yang tercemar atau memakan bahan makanan yang telah tercemar, maka
di dalam tubuhnya akan semakin meningkat zat yang tercemar tadi. Sedangkan biomagnifikasi ini adalah peningkatan konsentrasi zat saat berpindah melalui rantai makanan. Sehingga semakin tinggi tingkat trofik, maka semakin besar penumpukan bahan pencemar. Nah, dari dua penjelasan ini, bioakumulasi dan biomagnifikasi, berarti bisa kita tebak ya. Untuk menjawab soal ini adalah kita harus mencari makhluk hidup yang berada pada tingkat trofik tertinggi gitu. Oke, kita lihat di rantai makanan air tawar. Fitoplankton ini adalah organisme yang menjadi produsen. Dia bisa melakukan fotosintesis dan menghasilkan nutrisi gitu ya. Dan berarti fitoplankton ini berada di tingkatan terendah atau trofik 1. Dan fitoplankton ini yang pertama menyerap insektisida dari air tawar. Kemudian fitoplankton dimakan oleh zooplankton. Berarti zooplankton berada di tingkat trofik kedua. Maka kadar kandungan insektisida akan meningkat di dalam zooplankton. Zooplankton akan dimakan oleh ikan-ikan kecil. Ikan kecil ini berada di trofik ketiga. Maka konsentrasi insektisida pada ikan kecil ini akan meningkat lagi di dalam ikan kecil. Kemudian ikan-ikan kecil akan dimakan oleh ikan yang paling besar atau ikan besar. Nah, ikan besar inilah yang dia menjadi tingkat trofik keempat atau tingkat trofik tertinggi di dalam air tawar. Maka dengan adanya proses biomagnifikasi, kadar insektisida tertinggi berada pada ikan besar. Jadi jawabannya yang B. Soal nomor 3. Di bawah ini yang merupakan pola hubungan simbiosis parasitisme adalah A. Jamur dengan alga, B. Tali putri dengan tumbuhan tingkat tinggi, C. Ikan remora dengan ikan hiu, D. Badak dengan burung, E. Kumbang dengan tumbuhan berbunga. Perlu diingat bahwa simbiosis parasitisme adalah simbiosis yang satu diuntungkan dan satu dirugikan. Kita lihat per opsi. Opsi A, jamur dengan alga. Nah, jamur dengan alga ini bisa membentuk lichen. Nah, simbiosis antara jamur dengan alga adalah simbiosis mutualisme. Kemudian opsi B. Nah, opsi B ini adalah hubungan antara tali putri dengan tumbuhan tingkat tinggi, di mana tali putri akan mendapatkan keuntungan dengan menyerap air dan nutrisi dari si tumbuhan tingkat tinggi atau dari inangnya. Sedangkan inangnya atau tumbuhan yang ditempati oleh tali putri ini akan merasa dirugikan. Jadi opsi B ini adalah simbiosis parasitisme. Sebenarnya kita bisa langsung jawab ya, ini jawabannya B. Tapi kita cek dulu opsi yang C. Nah, opsi yang C ini adalah hubungan antara ikan remora dengan ikan hiu. Jadi ikan remora ini akan berada di bawahnya ikan hiu untuk mendapatkan sisa-sisa makanan yang dari ikan hiu gitu. Nah, berarti ikan remora ini akan diuntungkan. Tapi ikan hiu ini tidak merasa dirugikan dan tidak juga merasa diuntungkan. Jadi simbiosis mereka adalah komensalisme. Kalau kita lihat opsi yang D, ini badak dengan burung. Burung itu akan diuntungkan dengan memakan kutu di kulit badak, sehingga dia mendapatkan makanan. Nah, apakah badak juga diuntungkan? Iya betul, badak juga diuntungkan. Karena dengan berkurangnya kutu di kulit dia, otomatis dia akan berkurang rasa gatalnya gitu ya, atau malah hilang rasa gatalnya. Maka simbiosis antara burung dan badak adalah simbiosis mutualisme. Opsi E kita lihat di sini adalah interaksi atau hubungan antara kumbang dan bunga. Kumbang itu akan mendapatkan nektar dari bunga, dan bunga juga akan mendapatkan keuntungan, yaitu dengan dibantunya penyerbukan. Jadi opsi E ini adalah simbiosis mutualisme. Nah, udah jelas ya, jawabannya adalah yang B. Soal nomor 4.
Suatu badai melanda sebuah pulau di Laut Jawa dan menyebabkan matinya 50% dari spesies herbivore di pulau tersebut. Akibat langsung dari perubahan ini adalah A. Bertambah cepatnya daur karbon, B. Meningkatnya populasi predator, C. Menurunnya populasi pengurai, D. Menurunnya keanekaragaman hayati, E. Menurunnya produktivitas primer. Kalau spesies herbivora ini mati, maka sudah pasti di ekosistem tersebut jumlah spesiesnya akan menurun. Dan kalau jumlah spesiesnya menurun bahkan sampai 50%, itu akan menyebabkan keanekaragaman hayatinya menurun. Sebenarnya kita bisa langsung menjawab opsi D ya. Akan tetapi kita coba cek dulu opsi yang lainnya. Opsi A, bertambah cepatnya daur karbon. Nah, ini kurang tepat. Karena ketika herbivoranya hilang, maka justru itu akan memperlambat aliran energi dan aliran karbon. Yang opsi B, meningkatnya populasi predator. Ini juga salah ya. Karena kalau herbivoranya ini hilang atau berkurang, maka predator itu kekurangan makanan. Mana mungkin ketika sedang kekurangan makanan, populasi predator yang akan meningkat gitu. Jadi opsi B salah. Opsi C, menurunnya populasi pengurai. Nah, ketika terjadinya kematian yang banyak, maka bangkainya itu kan akan jadi banyak ya. Nah, dengan banyaknya bangkai ini, justru dalam jangka pendek ini akan meningkatkan jumlah populasi pengurai. Dan opsi yang E, menurunnya produktivitas primer. Nah, ini tidak berkaitan dengan herbivore, di mana produktivitas primer ini tergantung pada tumbuhan dan cahaya matahari gitu. Jadi udah pasti jawaban ya nomor 4 adalah yang D. Soal nomor 5. Pabrik mengoperasikan mesin dengan bahan bakar batu bara dan bahan bakar minyak. Harga batu bara lebih murah sehingga banyak dipilih oleh pabrik. Tetapi menghasilkan emisi gas buangan lebih banyak dibandingkan bahan bakar minyak. Jika pabrik terus-menerus menggunakan batu bara, yang akan terjadi adalah perlu kita ketahui, jika batu bara dibakar, maka dia akan menghasilkan 3 gas yang berbahaya, yaitu karbon dioksida atau CO2, kemudian sulfur dioksida atau SO2, dan nitrogen oksida atau NOx. Oke, mari kita jawab soal ini dengan melihat opsinya. Opsi A, pembakaran batu bara menghasilkan gas karbon monoksida yang dapat meningkatkan suhu bumi. Nah, ini salah. Karena pembakaran batu bara itu menghasilkannya adalah karbon dioksida atau CO2. Dan karbon monoksida pun bukan penyebab meningkatnya suhu bumi. Ya, opsi B, gas buangan karbon dioksida menyebabkan terjadinya efek rumah kaca sehingga suhu bumi meningkat. Nah, ini betul. Karena pertama, gas yang dihasilkan oleh pembakaran batu bara adalah karbon dioksida, dan karbon dioksida itu pula adalah gas rumah kaca utama yang dapat menyebabkan meningkatnya suhu bumi. Kalau opsi yang C, gas nitrogen hasil pembakaran menyebabkan asfiksi pada manusia, khususnya manusia lanjut usia. Nah, ini juga salah. Karena gas nitrogen itu bukanlah gas yang toksik bagi tubuh manusia. Kecuali kalau di opsi ini dia bilangnya adalah gas nitrogen oksida gitu ya. Itu baru bersifat berbahaya bagi lingkungan. Jadi yang opsi C salah. Opsi yang D, gas karbon monoksida hasil pembakaran menyebabkan penipisan ozon di atmosfer. Nah, ini tadi balik lagi bahwa CO tidak dihasilkan dari pembakaran batu bara, dan CO pula tidak menyebabkan penipisan ozon di atmosfer. Yang opsi E, dihasilkan gas CFC yang akan menyebabkan penipisan lapisan ozon di atmosfer. Ini juga salah, karena CFC itu tidak dihasilkan dari pembakaran batu bara, melainkan berasal dari pendinginan seperti AC dan kulkas.
Dari opsi ini, maka yang benar adalah opsi yang B. Soal nomor 6. Dalam sebuah ekosistem, tumbuhan menjadi pemasok energi bagi makhluk hidup lainnya sebab tumbuhan A. Menggunakan energi matahari untuk menghasilkan senyawa organik. B. Menggunakan energi matahari untuk menguraikan air. C. Mengurai senyawa organik menjadi anorganik. D. Menyimpan energi kimia dalam bentuk anorganik. E. Menghasilkan oksigen untuk oksidasi zat makanan. Teman-teman, mari kita mengingat bahwa tumbuhan dapat melakukan fotosintesis. Fotosintesis adalah proses merubahnya CO2 dan H2O menjadi glukosa dan O2. Di mana proses fotosintesis itu dibantu oleh energi matahari. Nah, glukosa itulah yang akan menjadi energi bagi makhluk hidup lain. Oke, kalau kita lihat jawabannya per opsi, A. Menggunakan energi matahari untuk menghasilkan senyawa organik. Nah, ini jawaban yang betul. Yang B. Menggunakan energi matahari untuk menguraikan air. Sebenarnya matahari memang dapat menguraikan air, namun ini bukan tujuan utama dari proses fotosintesis. Jadi jawabannya B ini kurang tepat. Kemudian yang C, mengurai senyawa organik menjadi anorganik. Nah, ini bukan tugasnya tumbuhan ya. Karena yang bertugas untuk mengurai senyawa organik adalah dekomposer. Kemudian yang D, menyimpan energi kimia dalam bentuk anorganik. Ini juga salah, karena tumbuhan menyimpan dalam bentuk organik, yaitu glukosa. Dan yang E, menghasilkan oksigen untuk oksidasi zat makanan. Sebenarnya dalam proses fotosintesis betul menghasilkan oksigen. Namun dalam konteks soal ini adalah mengapa tumbuhan itu menjadi pemasok energi bagi makhluk hidup. Jadi bukan fokus pada oksigennya, melainkan fokus pada hasil fotosintesis lain, yaitu glukosa. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Soal nomor 7. Berikut ini yang berperan sebagai konsumen pertama pada komunitas kolam adalah... Oke, untuk soal ini kita langsung saja menjawabnya. Konsumen pertama adalah siapapun yang memakan produsen. Biasanya yang memakan produsen itu adalah hewan herbivore atau hewan yang bisa memakan tumbuhan. Nah, kalau dilihat dari gambar ini adalah rantai makanan pada komunitas kolam. Kita bisa lihat kalau fitoplankton di sini berperan sebagai produsennya. Dia bisa menghasilkan energi melalui proses fotosintesis. Nah, fitoplankton dimakan oleh zooplankton. Maka zooplankton menjadi konsumen pertama. Kalau lihat dari gambar ini berarti kita sudah bisa menjawab ya. Kalau zooplankton lah yang menjadi konsumen pertama. Oke, kita balik ke pilihan jawaban. Kita bisa langsung menjawab sebenarnya ini jawabannya yang E. Akan tetapi kita coba cek satu persatu dulu dari A. Yang A, ikan kecil pemakan zooplankton. Nah, karena zooplankton adalah konsumen pertama, maka ikan kecil yang memakannya menjadi konsumen kedua. Jadi A salah. Yang B, fitoplankton sebagai tingkat trofik 1. Pernyataan ini benar karena memang fitoplankton berada di tingkat trofik 1. Akan tetapi dia sebagai produsen, bukan sebagai konsumen pertama. Jadi B salah. C, fitoplankton pengkonsumsi energi foton. Pernyataan ini juga benar karena fitoplankton mengkonsumsi energi foton, yaitu energi matahari, atau menyerap energi matahari untuk membantunya dalam melakukan fotosintesis. Akan tetapi, lagi-lagi ini menjelaskan kalau fitoplankton adalah produsen, bukan konsumen pertama. Jadi opsi C salah. Opsi yang D, ikan besar pemakan ikan kecil. Nah, ini udah jelas ya. Ikan besar biasanya berada di tingkatan trofik paling tinggi atau tertinggi gitu. Maka dia bisa masuk menjadi konsumen ketiga atau lebih tingginya lagi. Jadi udah pasti yang D ini salah. Opsi yang E, zooplankton pemakan fitoplankton.
Nah betul ya, karena fitoplankton tadi sebagai produsen dimakan oleh zooplankton, maka zooplankton menjadi konsumen pertama. Jadi jawabannya yang E. Soal nomor 8. Perhatikan jaring-jaring makanan berikut. Organisme yang berkedudukan pada tingkat trofik 3 dan berperan sebagai konsumen 2 adalah. Oke, kita langsung lihat piramida rantai makanan. Kita mengingat kembali siapakah tingkat trofik 3 itu. Tingkat trofik 3 adalah mereka yang memakan tingkat trofik 2 gitu. Nah, tingkat trofik 2 di sini adalah konsumen tingkat 1. Maka tingkat trofik 3 adalah konsumen tingkat 2 yang memakan konsumen tingkat 1. Untuk menjawab soal ini, kita perlu mencari siapa produsennya dulu agar kita bisa mengurutkan rantai makanannya. Di sini ada padi sebagai produsen, ada pohon, dan ada rumput. Kita mulai dari padi. Padi dimakan oleh tikus, maka tikus menjadi konsumen tingkat 1. Tikus dimakan oleh ular, berarti ular menjadi konsumen tingkat 2. Oke, kita sudah dapat jawabannya 1 nih ya, ular. Lanjut ke produsen yang kedua, ini ada pohon. Pohon dimakan oleh belalang. Belalang ini berarti konsumen tingkat 1. Nah, belalang panahnya ada 2 ya. Ada yang ke burung dan ada juga yang ke katak. Berarti belalang bisa dimakan burung dan bisa dimakan katak. Maka burung dapat menjadi konsumen tingkat 2, begitu juga dengan katak. Jadi kita sudah mendapat 3 hewan yang menjadi konsumen tingkat 2, yaitu ular, burung, dan katak. Kalau kita lihat dari produsen yang ketiga, di sini ada rumput. Di mana rumput ini dimakan oleh belalang, berarti belalang menjadi konsumen tingkat 1. Kemudian belalang juga bisa dimakan oleh katak dan burung. Sama ya. Berarti jawabannya adalah ular, burung, dan katak. Kita lihat di opsi yang mana yang benar. Ular, burung, dan katak. Jawabannya adalah yang C. Soal nomor 9. Keunggulan energi terbarukan dilihat dari segi ekonomi adalah. Oke, kita langsung lihat pilihan jawabannya. A. Lestari dan tidak habis dalam jangka waktu lama. Ini benar adalah keunggulan ya teman-teman. Tapi bukan keunggulan dari segi ekonomi, melainkan dari segi lingkungan, karena tadi lestari atau keberlanjutan. Kemudian opsi yang B. Menciptakan peluang kerja sehingga meningkatkan perekonomian. Nah, ini bisa benar. Karena dengan adanya pembangkit listrik tenaga apapun yang baru, itu akan membuka lapangan pekerjaan dalam bidang instalasinya, kemudian pembangunannya, dan pengoperasiannya gitu. Kita lihat dulu opsi C. Tidak memerlukan teknologi yang mahal. Ini kurang tepat karena kebanyakan dari energi terbarukan itu membutuhkan teknologi yang terbaru dan biasanya pasti mahal gitu. Yang D, harga investasi tergolong mahal. Betul, pernyataan ini benar. Harga investasi tergolong mahal. Karena tergolong mahal, makanya dia bukan menjadi keunggulan, melainkan menjadi kekurangan. Kalau udah jelas, jawabannya adalah yang B. Soal nomor 10. Sebuah daerah memiliki data fisik tentang wilayahnya antara lain sebagai berikut. 1. Suhu udara harian tinggi. 2. Sinar matahari sepanjang tahun stabil. 3. Kecepatan angin sebesar 12 meter per second. Berdasarkan data wilayah tersebut, pembangkit listrik yang cocok digunakan di daerah tersebut adalah menggunakan tenaga A. Air, B. Angin, C. Biogas, D. Panas bumi, E. Matahari. Oke, kalau dilihat dari data fisik ini, yang paling unggul adalah data yang ketiga. Kecepatan angin sebesar 12 meter per second.
Dimana sebenarnya untuk membuat PLTA minimal kecepatan angin itu hanya 3-4 meter per second. Berarti kalau udah 12 meter per second ini udah tinggi banget dan ideal gitu untuk membentuk PLTA atau pembangkit listrik tenaga angin. Jadi untuk nomor 10 jawabannya B. Oh iya, kita belum cek opsinya dulu. Opsinya, coba kita cek opsi pertama dulu. Opsi A, air. Air tidak bisa karena di soal tidak diberikan data fisiknya. Sumber air dari mana gitu. Yang C, biogas. Biogas juga tidak disebutkan data fisiknya. Dia harusnya di data fisik kalau mau memakai biogas itu harus ada seperti peternakan gitu. Karena biogas itu kan berasal dari limbah organik. Kemudian kalau panas bumi, selain tidak disajikan data fisik, dan data fisiknya juga harus berupa geologi ya. Kemudian kalau tenaga matahari opsi yang E, ini sebenarnya di nomor 2 udah dijelasin kalau sinar matahari sepanjang tahun stabil. Nah ini bisa menjadi keunggulan atau opsi membuat pembangkitan listrik tenaga matahari. Akan tetapi karena kecepatan angin ini lebih besar, jadi lebih unggul atau lebih cocok untuk menggunakan tenaga angin. Jadi jawabannya udah jelas yang B. Oke adik-adik, latihan soal berikutnya ada di video part 2 ya. Gimana? Udah paham belum sama pembahasannya? Kalau ada adik-adik yang belum paham, bisa banget untuk